Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di TKP. Mungkin benar bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa yang berhutang lebih galak daripada yang meminjamkan uang. Hal ini pula lah yang terjadi di kasus Nyonya Astini yang akan kita bahas kali ini. Astini Sumiasih atau yang lebih sering ditulis media sebagai Nyonya Astini merupakan pembunuh berantai dengan motif tersinggung saat ditagih hutang. Astini Sumiasih lahir pada 22 September 1955 di Surabaya. Masa kecilnya sudah terbilang susah. Keadaan perekonomian keluarganya cukup memprihatinkan, di mana kedua orang tuanya sibuk mencari uang. Sedangkan Astini kecil dirawat oleh kakaknya yang jarak umurnya tidak terpaut jauh. Hal ini pula yang menyebabkan Astini menjadi anak yang kurang perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya. Dari latar belakangnya, semasa kecil itu membuat Astini memiliki kepribadian yang gampang marah, sensitif, dan mudah tersinggung. Astini tinggal di Jalan Kampung Malang, Utara, Surabaya. Astini bekerja sebagai pembuat tutup terpal plastik untuk atasan becak, sedangkan suaminya yang bernama Supilin bekerja di bengkel. Walaupun sama-sama bekerja, namun perekonomian mereka terbilang cukup lemah untuk hidup mereka sehari-hari dan ketiga anaknya. Astini dikenal oleh tetangganya sebagai seseorang yang baik dan suka menolong. Namun ia juga dikenal sebagai seseorang yang mudah tersinggung. Astini juga kerap meminjam uang kepada tetangganya, antara lain dengan Puji Astuti, Rahayu, dan Sri Astuti. Pada Februari 1996, kurang lebih pukul 4 sore, Puji Astuti menyelonong masuk ke rumah Astini untuk menagih hutang. Karena belum memiliki uang, Astini tidak memberikan uang sepeser pun kepada Puji Astuti. Kesal lagi-lagi tidak mendapatkan hasil dari penagihan hutang, Puji Astuti sempat memaki-maki dan berkata kasar menjelek-jelekan Astini. Tersinggung dengan perkataan Puji Astuti, Astini mengambil besi panjang kemudian dipukulkannya ke kepala Puji Astuti. Tubuh Puji Astuti yang sudah bersimbah darah dan tak sadarkan diri kemudian meregang nyawa itu diseret Astini ke dapur dan ditutupi dengan tikar. Barulah pada pukul 2 dini hari, jenazah Puji Astuti dipotong-potong menjadi 10 bagian. Bagian-bagian yang sudah dipotong tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang menyebar ke sungai dan ke tempat sampah. Keesokan harinya bertepatan dengan warga kampung Wonorejo, Surabaya melakukan kerja bakti. Salah seorang warga menemukan bungkusan kantong plastik yang berisi potongan kepala manusia di sungai. Sontak, hal tersebut membuat geger warga dan langsung dilaporkan ke kepolisian setempat. Kantong plastik tersebut diamankan polisi dan disimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Di sisi lain, sebelumnya Agus Purwanto melaporkan kakaknya Puji Astuti yang menghilang, dan dari sinilah dikonfirmasi Agus bahwa potongan kepala tersebut milik Puji Astuti yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak kandungnya. Polisi segera melakukan penyelidikan kasus tersebut. Diketahui terakhir kali terlihat Puji Astuti masuk ke rumah Astini. Dari informasi inilah polisi langsung mendatangi rumah Astini. Polisi menahan dan menginterogasi Astini. Dari sinilah polisi menemukan titik terang. Astini mengaku bahwa benar ia yang menghabisi nyawa Puji Astuti lantaran tersinggung ketika ditagih hutang. Dan plot twist-nya lagi, Astini melakukan hal serupa kepada dua orang lainnya dengan motif yang sama. Langsung saja kita masuk ke kronologi Astini yang sebelum kejadian Puji Astuti pernah membunuh dua orang lainnya. Pada bulan Agustus 1992, Ibu Sakur atau Rahayu datang menagih hutang sebesar 1.250.000 ke rumah Astini. Namun tidak diberi uang untuk melunasi hutangnya. Di sini Astini merasa heran dan agak kesal. Padahal sebelumnya ia juga kerap membayar hutang. Akan tetapi mengapa hutang-hutangnya tidak berkurang? Menurut Astini, Rahayu keterlaluan karena bunga yang ia berikan cukup besar. Dari sinilah keduanya terlibat adu mulut. Astini kemudian melancarkan aksinya membunuh Rahayu dengan cara yang sama seperti ia membunuh Puji Astuti. Memukul kepala Rahayu dengan besi dan jenazahnya dimutilasi Astini dan dibuang ke sungai dan tempat sampah. Pada peristiwa kali ini terbilang cukup mulus dan tidak terendus oleh pihak-pihak terkait. Pada bulan November 1993,
Sri Astuti datang menagih hutang sebesar 250 dan 300 ribu. Sama seperti sebelumnya, Sri Astuti tidak diberi uang pelunasan, kemudian ia dipukul sampai tewas, jenazahnya dipotong-potong menjadi 10 bagian dan dibuang tersebar. Namun pada kasus ini, seorang pemulung menemukan potongan tangan di tempat sampah. Ia segera melapor ke polisi, namun belum diketahui siapa pemilik tangan dan pelakunya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke akhir dari kasus ini. Pada tanggal 17 Oktober 1996, Astini dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya. Astini lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Selama menunggu putusan banding, Astini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukun Malang. Setahun berlalu, pengajuan banding Astini ditolak pada Januari 1997. Pengadilan Tinggi Jawa Timur malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Astini kembali mengajukan banding ke Mahkamah Agung, namun pada Juni 1997, Mahkamah Agung kembali menolak. Kemudian ia mengajukan gerasi ke Presiden sebagai cara terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Namun upaya tersebut kandas. Presiden menolak dan Astini mau tidak mau harus menelan pil pahit menerima vonis hukuman mati. Sebelum eksekusi, Astini dipindah dari Lapas Sukun Malang ke Rutan Madaeng Sidoarjo lalu menjalani isolasi selama 5 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 19 Maret 2005. Saat menunggu hukuman mati, Astini mengeluh bahwa tidak ada yang memperhatikan nasibnya, bahkan sekedar menjenguk pun tidak ada. Ia juga mengkhawatirkan nasib ketiga anaknya. Apakah suaminya mampu merawat dan membesarkan ketiga anaknya dengan perekonomian yang kurang? Namun siapa sangka, ada seorang pendeta yang iba melihat kejadian tersebut. Pendeta yang bernama Andreas mengaku telah menyekolahkan ketiga anak Astini hingga tamat SMA. Astini memiliki 3 permintaan, yaitu minta dipertemukan dengan anak dan suaminya, meminta sejumlah uang, dan ia meminta dibawakan sekantung buah apel. Setelah semua keinginannya terkabul, Astini dieksekusi mati pada tanggal 20 Maret 2005 dengan cara ditembak di daerah jantung oleh 12 personel regu tembak dengan 6 peluru. Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo untuk diotopsi. Astini dinyatakan meninggal pada jam 1 lebih 20 menit dini hari. Mungkin sebagian orang bertanya, Astini tinggal di perkampungan padat penduduk, namun dari kejadian ini tetangga tidak ada yang mendengar ribut-ribut. Hal tersebut menurut penuturan tetangga Astini, mereka seperti ditutup oleh setan budek, karena diketahui rumah tersebut cukup mistis. Setelah kejadian ini, anak Astini dan suaminya pindah rumah untuk menghindari teringatnya momen memilukan tersebut. Rumah itu kemudian dikontrakan, namun warga sekitar mengatakan rumah tersebut menjadi semakin nampak angker dan sering mengeluarkan amis bau darah. Namun pada akhirnya, mungkin karena disewakan dengan harga yang cukup murah, rumah tersebut dikontrak keluarga Soekardi dan Supriyadi. Demikian akhir kasus Nyonya Astini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.